fungsi ini sebenarnya dia terlalu maju termohon dalam mediasi. Sudah terlalu maju dari 10 langkah ke depan. Dan dia tidak menjawab tadi tuh. Dan masih dengan gagah berani mereka setelah melakukan penetapan tersangka, mereka menggeledah. Malu nggak jawaban begitu, dia bentakkan dalam situ. Nah, kembali lagi pada pra-peradilan, dengan tegas saya katakan bahwa apapun tidak ada ceritanya yang namanya pra-peradilan itu di bawah 7 hari. Selalu ketuk palu di saat 7 hari. Kalau tadi saya iakan, hari ini kami mengajukan bukti, terus ahli yang akan kami datangkan tentu punya schedule sendiri. Kami sudah sepakat dengan ahli untuk didatangkan Jumat, begitupun dengan saksi. Kalau hari ini agenda saya sebagai pemohon, ajukan itu bukti, kemudian kejaksaan ajukan itu juga bukti, berarti besok agendanya apa? Tentu mau tidak mau mendengarkan keterangan saksi atau ahli yang dibebankan pertama kali adalah kepada pemohon. Tentu besok mau tidak mau, suka tidak suka, tentu saya besok yang harus mendatangkan saksi atau ahli. Sementara agenda kita sudah tersusun. Kalau kita pakai mekanisme KUHP pasal 77 itu hari pertama, makanya saya patahkan tadi kata hakim di dalam ruangan sidang, hari pertama adalah pemeriksaan berkas, lengkap, tidak lengkap, legal standing para pihak. Baru membacakan gugatan. Kemudian Anda akan dilanjutkan dengan jawaban oleh termohon, hari ini termohon. Sudah, stop sampai di situ. Jangan dipaksakan semuanya harus masuk hari ini. Kenapa tidak dipaksakan bukti juga hari ini, saksi juga hari ini, semua hari ini, biar kelar satu malaman sidang. Ini kalau memang hakim memang mau pakai prinsip cepat, efektif, azas bermanfaat, kenapa dia sia-siakan 22 lebih kurang 2 minggu sidang ini? Ayo, kalau memang dia mau fair, jangan 2 minggu dia buat sidang begini. Sidang cuma nomor 1, register kita nomor 1, tapi di pemanggilan sidang 2 minggu. Makanya saya katakan ini ada apa? Mudah-mudahan dugaan-dugaan saya tidak terjadi. Tapi ketika dugaan-dugaan saya ini terjadi, tentu sebagai kuasa hukum Andreas Jotirayo, kita tidak akan tinggal diamkan. Tentu kita akan lakukan tindakan prosedural, ya. Ketika kita katakan bahwa ini adalah perbuatan yang tidak unprofessional conduct yang dibuat oleh hakim, tentu hakim punya level paling tinggi, pimpinannya. Saya sesalkan hakim tidak boleh mengajukan pembuktian apapun itu. Setiap itu perdata. Ini kan hukum acara mekanisme perdata. Mohon maaf dalam tanda kutip, kertas dari tong sampah pun mau diajukan pembuktian, hakim terima kok. Nanti baru dia putuskan, tidak dia tolak langsung. Makanya setelah saya katakan, oke Pak, apa yang Bapak katakan tadi tidak boleh, saya ambil rekaman ya Pak ya. Tidak berani lagi dia ngomong. Kalau dia memang berani ngomong, kalau memang ada dasarnya, ya lanjutkan, ya memang nggak boleh, dasarnya ini. Ternyata ketika saya ambil sebuah rekaman, dia tidak ngomong lagi. Ayo, kita pakai mekanisme hukum acara karena berkaca pra-peradilan, ini mekanismenya hukum acara perdata, tapi prosedurnya tetap menggunakan hukum KUHP. 7 hari harus kita pegang untuk di sini. Nah, kira-kira begitu. Kalau ada rekan-rekan yang mau tanya, itu pembukaan dari saya dulu. Boleh atau tidak boleh dia berikan dalam sebuah keputusan nantinya. Itu yang harus diketahui. Nah, setelah saya katakan begini, oke, apa tadi Bapak bilang? Saya ambil alat perekam saya. Apa tadi Bapak katakan? Ya kan? Saya ambil seperti ini alat perekam saya. Bapak katakan apa? Tadi tidak boleh, tidak mau lagi dia bicara. Kalau dia hakim berdasarkan keyakinan yang referentif, dia tetap akan mengulangi kata saya, tidak boleh. Dasarnya ini. Tapi ketika saya sodorkan sebuah alat perekam, dia tidak berani. Anda menilai tindakan hakim itu seperti apa? Saya mengatakan bahwa tindakan hakim itu sudah melampaui kewenangannya. Satu. Yang kedua, saya menduga bahwa apakah hakim memang tidak mumpuni untuk hal begini. Karena pra-peradilan tipikor ini tidak semua orang bisa memahami ini. Gitu? Kemudian apa lagi? Ketika dia katakan tidak boleh, kemudian saya bawa alat rekaman, dia tidak berbicara, itu hakim. Yang kedua apa?
Yang kedua, dia izinkan saya untuk invoice, disuruh tanda tangan semuanya, dan dibiarkan saya membaca. Itu artinya kan dia harus terima, dan dia terima. Ketika dia memang dia kokoh mengatakan tidak terima, wajibnya dia tolak itu semua. Oke, kami tidak mau terima. Ternyata apa? Dia suruh saya invoice, malahan gugatan yang ada pada beliau dia suruh tanda tangan. Oke, invoice. Karena di dalam hukum acara invoice itu boleh. Boleh. Gitu. Nah, kemudian kalau dikatakan bahwa ini mengenai hakim yang menyidangkan, kemudian tidak ada aturannya. Itu harus digesa, besok pembuktian, besok ini, tidak ada. Yang penting tidak boleh terlewati waktu 7 hari. Itu prinsipnya, 7 hari kerja. Bagaimana kalau hari ini saya ada kecurigaan? Tanggal 16, saya belum pernah melihat agenda hukum acara di Pengadilan Negeri Bitung begini dalam pra-peradilan. Perlu diingat bahwa acara pra-peradilan ini mekanismenya sama dengan hukum acara perdata. Artinya hakim bersifat pasif. Hakim hanya tinggal duduk manis, para pihak yang bersengketa antara penggugat atau pemohon, antara tergugat atau termohon, hakim hanya pasif karena ini kita menguji administrasi. Mana bukti Anda pemohon, mana bukti Anda termohon, mana administrasi kalian? Dia tidak boleh melebihi dari kewenangannya itu. Kenapa dia mengatakan tidak boleh? Karena dia hanya menguji alat bukti. Beda dengan pidana. Pidana, hakim baru bersifat aktif. Karena ini hukum acara perdata, dia hanya pasif sebagai pendengar, mendengar arus lalu lintas antara penggugat, pemohon, termohon, dan tergugat. Dan dia kumpulkan berkas tertulis. Itu. Apakah dia tidak paham itu? Atau paham tapi mengabaikan? Gitu? Nah, kemudian kalau bercerita tentang jawaban jaksa, jadi kita kembali lagi pada jawaban jaksa. 42 dalil saya dalam gugatan itu. Ada 30 bukan, 42 halaman gugatan saya. Itu semuanya saya mendalilkan bahwa apa-apa yang dilakukan oleh termohon dalam hal ini kejaksaan sudah terjadi abuse of power, sudah mengangkangi undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Karena dari Undang-Undang Nomor 30 2014 tersebut diimplementasikan untuk levelnya apa? Ada yang namanya Impres, ada yang namanya Kepres. Kemudian diimplementasikan lagi, dibuat spesifik lagi. Ada namanya PKS, Perjanjian Kerjasama. Di tingkat pusat ada perjanjian kerjasama antara Kepala Kejaksaan Agung RI, Kepala Kepolisian RI, dan Kemendagri. Jelas. Apa bunyi aturannya? Bahwa ketika, jawaban jaksa tadi adalah, intinya jawaban jaksa adalah mereka tidak mesti patuh karena itu. Kenapa? Karena di sini ada kerugian negara. Intinya jawaban jaksa kan begitu. Dan jawaban jaksa lagi, ada 20 yang belum dilakukan pemeriksaan atau verifikasi oleh inspektorat, kira-kira kan begitu. Nah, pertanyaannya, kalau memang ada 20 yang belum diperiksa sesuai dengan jawaban jaksa itu, artinya jaksa sudah overlapping. Dia sudah mendahului inspektorat. Harusnya ketika inspektorat belum memeriksa yang 20 atau belum sempurna, dia tunggu dulu inspektorat. Karena perintah Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi negara tersebut membedakan antara pertanggungjawaban pribadi dengan pertanggungjawaban secara administrasi. Jadi kalau seandainya ada seorang ditunjuk jadi kepala dinas, ketika ada kesalahan itu secara administrasi, langsung dicokok, masukkan penjara, dikatakan korupsi, saya yakin besok pagi Bitung ini tidak akan terjadi pembangunan. Kenapa? Setiap PNS yang akan menerima jabatan sebagai kepala dinas atau menerima jabatan sebagai ini, orang pada takut semua. Kenapa? Salah tulis, aku langsung dicokok. Terus apa gunanya Undang-Undang 30 2014 yang mensyaratkan wajib harus mengedepankan terlebih dahulu inspektorat atau APIK. Ketika inspektorat mengatakan, ada kerugian negara nih, Andreas, sejumlah sekian rupiah. Oke? Kemudian ketika itu ada, itu akan diberikan TGR, tuntutan ganti rugi kepada seorang
Andreas, ini negara rugi ya. Anda harus kembalikan 60 hari, Anda harus kembalikan ini. Kalau enggak, baru temuan kami ini, LHP kami ini, rekomendasi ini, kami lemparkan kepada aparat hukum atau APH. Ini kan tidak, inspektorat belum bekerja, inspektorat tidak merekomendasikan apa-apa, dia sudah mulai duluan. Ini namanya nama baku dusu, kalau bahasa Manado, baku dusu satu ikang, ikang itu ikan garang dong yang didusu. Tidak jelas ini, apa yang dia buru, apa yang dia kejar. Makanya sesuai dengan gugatan pra peradilan, orang yang makan nangka, Andreas Jotirayo, klien saya kena getahnya. Terus bagaimana kalau seandainya dia tidak mengakui APIP? Berarti Undang-Undang 30 2014 harus dicabut dulu. Karena perintah administrasi yang tidak membenarkan terlebih dahulu dicopot ketika ada pejabat ASN itu adalah diperintahkan dalam Undang-Undang 30 2014. Jelas perintahnya. Bahwa ketika ada pejabat administratif sebagai kepala SKPD atau kepala dinas, maka kedepankan dulu inspektorat. Di inspektorat tidak dikedepankan. Besok pagi saya usulkan bubarkan saja inspektorat itu. Dan bubarkan saja atau cabut saja Undang-Undang nomor 30 2014 tersebut. Cabut Inpres yang mendukung atau cabut Kepres yang mendukung tentang Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan itu. Makanya saya katakan, ayo kalau memang mau ditangkap Andreas Jotirayo, selesaikan dulu inspektorat, selesaikan dulu APIP-nya. Dan baru kalaupun ada temuan, mana TGR-nya. Ini yang dilangkahi. Saya tidak usah cerita, dan dari sini saya tidak usah cerita panjang lebar, saya kunci dengan APIP itu. Kemudian di sini jawabannya adalah bahwa bukti mereka adalah adanya keterangan saksi. Ingat, 1000 pun saksi itu tetap dikategorikan sebagai satu alat bukti. Yang kedua, di sini ada salah satunya mendalilkan catatan bendaharanya. Berkali-kali saya katakan, catatan bendahara itu adalah sebuah petunjuk, bukan bukti. Kemudian apa yang saya dalilkan? Banyak yang saya dalilkan secara pembuktian, dia tidak, kejaksaan dalam sebagai termohon tidak membuktikan apa, tidak membantah apa yang saya katakan itu. Banyak itu hal-hal yang saya dalilkan dalam gugatan pra peradilan. Contoh, saya dalilkan seperti ini, bahwa seorang Andreas dia diberikan hak keperdataan. Dia tidak bahas itu. Hak keperdataannya apa? Sebagai PA, jelas. PA itu mempunyai kewenangan untuk melakukan perikatan, pengelolaan hutang, piutang. Itu kalau kita bercerita hutang, piutang itu masuk kategori mana? Saya yakin rekan-rekan media pasti bisa jawab itu dengan gampang. Berarti itu kan masuk ranahnya perdata. Kemudian apalagi? Kalau diceritakan bahwa administrasi tidak lengkap dan 20 ini, kita ingat akhir dari sebuah perbuatan tipikor ini adalah berita acara. Berita acara kuantitas, volume, kemudian barang tersedia dengan lengkap, ada berita acaranya. Jadi itu ditandatangani dengan oleh si yang namanya si Serli Pasang, ditandatangani juga oleh si Siti yang bendahara itu. Kalau sebuah benda, analoginya sebuah benda, saya bertiga menandatangani, tanggung jawab terhadap benda ini siapa yang bertanggung jawab? Apakah saya sendiri? Kalau saya sudah tanggung jawab tanda tangan di sini, tanggung jawab bertiga secara hukum, kolektif kolegial. Ini makanya saya katakan, kenapa? Makanya gugatan pra peradilan, kenapa tidak dilibatkan pihak lain? Serli Pasa itu jabatannya PPTK. Kalau kita urut secara tipikor bagi kawan-kawan media, PA itu siapa? Pengguna anggaran siapa? Untuk tingkat level daerah itu adalah wali kota atau bupati. Itu PA. Kemudian SKPD berdasarkan Kepres tahun 2018 memerintahkan kepala SKPD adalah sebagai kuasa pengguna anggaran. Kemudian dari kuasa pengguna anggaran ada namanya PA. Ada namanya PPTK. Pertanyaannya sekarang, PPTK di bawah PA ini mana? Siapa PPTK? Serli. Siapa bendahara yang melakukan cek dan cross check terhadap barang? Siapa bendahara barang, pengeluaran barang? CCT. Ada surat pertanggungjawaban bersama. Ketika terjadi sesuatu dan lain hal, maka bertanggung jawab adalah bertiga. Kemudian surat-surat perintah membayar
SPM itu juga harus ke atas lalu lintas dimulai dari PPTK, City, baru diajukan. Kalau barang ini kosong atau barang ini tidak sesuai dengan volume atau kuantitas, tentu yang di bawah dulu. Siapa level paling bawah? City dengan Shirley. Kenapa dia ACC? Untuk dibayarkan surat perintah membayar dan dicairkan dananya. Kalau memang di bawah ini memang sudah terjadi kebolongan atau terjadi sebuah yang tidak bagus secara hukum, harusnya di bawah di pending. Karena ini kewenangan dimiliki oleh PPTK. PPTK itu salah satu kewenangannya apa? Dia berhak untuk mengatakan barang ini didis atau tidak. Dia berhak melakukan barang ini apakah benar atau tidak sesuai dengan spek, sesuai dengan kalau pakai spek ya. Tapi untuk perkara ini tidak ada spek. Saya katakan 1000% tidak ada speknya ini, karena ini PL. Nah, ini harus. Saya mungkin tambahkan sedikit secara materi apa yang disampaikan juga sudah cukup komprehensif. Tapi ini yang saya perlu tegaskan bahwa penetapan tersangka itu tidak bisa dipisahkan dengan tahapan yang namanya penyidikan. Penyelidikan adalah usaha penyelidik, serangkaian tugas penyelidik dalam rangka mencari apakah ada peristiwa pidana. Peristiwa pidana dicari di tahap penyelidikan. Kalau di penyidikan itu adalah mencari alat buktinya apa dan siapa tersangka. Dua hal ini kalau dia paripurna, maka penetapan tersangka paripurna. Kalau dua hal ini banyak pelanggaran, berarti penetapan tersangkanya bermasalah. Dan dari dalil hukum yang kita sampaikan di dalam gugatan, itu sudah ada beberapa hal dalam tahap penyelidikan dan penyidikan itu melanggar kaidah hukum. Artinya kalau penyidikan melanggar kaidah hukum, berarti penetapan tersangka juga otomatis melanggar kaidah hukum. Batal demi hukum. Apa yang dilanggar? Pasal 112 sudah diuraikan tadi dalam gugatan. Masa pemanggilan untuk periksa klien kita bahkan saksi 3 tahun anggaran dalam pemanggilan. Sementara pasal 112 bilang bahwa harus pemanggilan dengan alasan yang jelas. Jelas bagaimana kalau 3 tahun anggaran? 1 tahun anggaran aja 2019 42 mata anggaran. 42 proyek, 41 42 proyek. Berarti kalau 3 kali 3 berarti 100 sekian proyek mau diperiksa dalam berapa jam? Ini kan tidak fair. Sementara dalam full bucket itu tidak ada dokumen yang disuruh bawa. Baik saksi maupun klien kita tidak ada dokumen yang disuruh bawa. Full bucket apa di situ? Mau bilang penyidikan maksimal dengan mekanisme seperti ini. Alasan tidak jelas, bukti-bukti tidak disuruh dibawakan. Makanya ketika Pak Andreas tanggal 23-24 diperiksa sebagai tersangka, dibawalah SPJ oleh Pak Andreas. Mereka kelihatannya ketika keterangannya mulai sesuai dengan SPJ, akhirnya mulai melakukan kebakaran jenggot dan memutuskan penahanan. Itu faktanya. 23 diperiksa jadi tersangka, kita bawa SPJ mulai diterangkan oleh Pak Andreas. Ini loh SPJ ada pertanggungjawaban untuk transaksi ini pertanggungjawabannya. Setelah semua sinkron dengan SPJ, tanggal 24 ditahan. Nah, jadi penyidikan ini ada kaidah hukum yang dilanggar. Kaidah hukum yang kedua tadi Abang sudah menjelaskan bahwa inspektorat itu adalah bagian daripada proses penyelidikan. Mencari apakah di sini ada pelanggaran atau tidak. Bagian daripada penyelidikannya adalah melibatkan inspektorat. Kalau tidak melibatkan inspektorat, semua orang bisa sebarang-sebarang ditetapkan tersangka tipikor. Karena ketika dia masuk ranah inspektorat, di situ akan dipilih itu. Apakah ada PMH perdata, perbuatan melawan hukum perdata, perbuatan melawan hukum administrasi, atau perbuatan melawan hukum pidana. Kalau perdata TGR. Kalau administrasi kemudian ada masalah juga dibuat TGR. Baru sanksi administrasi. Bila perlu inspektorat merekomendasikan jangan kasih jabatan dia. Itu bagian daripada sanksi administrasi. Kenapa lewat inspektorat supaya seperti ini? Supaya tidak semua hal itu kemudian dikriminalisasi. Nyamanya ada orang suka jadi pejabat. Kalau kemudian yang ketiga, kalaupun dia ada tendensi pidananya, tidak semua kerugian negara bertendensi pidana langsung APH, tidak. Edaran yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung sendiri, kalau dia bukan big fish dan kalau dia bukan still going case. Apa still going case? Kacili baru terus. Sebenarnya fokus kejaksaan di big fish sama still going case. Maksudnya apa? Di kasus tangkapan besar dari sisi pejabatnya punya jabatan strategis, besar dari kerugian negaranya. Kemudian yang kedua dari still going case.
So pernah kasih ingat-ingat, inspektorat kasih teguran beberapa tahun masih ada model begitu. Itu bisa digeser ke APH. Tapi pun kalau nilai kerugiannya itu tidak signifikan, ada yang istilahnya restorasi of justice. Ketika dia kasih pulang, kembalikan uang negara, selesai. Tidak perlu untuk ditingkat tidak lanjuti lagi sampai ke APH. Begitu sebenarnya mekanisme penegakan hukum tindak pidana korupsi. Dalam kasus ini kerugian negaranya juga beliau sanksi untuk mengatakan berapa kerugian negara, tidak berani kejar bilang, tapi tersangka tapi ditahan. Kemudian dalam jawaban mereka ini ditulis ada 20 transaksi yang tidak dapat, yang dipertanggungjawabkan tapi tidak ada. Berarti sekarang pertanyaannya, berarti ini fiktif. Berarti ada kerugian negara. Pertanyaannya, apa ada audit BPKP atau BPK yang memutuskan jumlah kerugian negara di balik 20 transaksi? Mana? Menurut pihak kejaksaan itu sementara Ya, jangan dulu tahan dong. Begini, saya sambung. Kalau menurut kejaksaan ini masih dilakukan audit, berarti dia masih mentah untuk melakukan sidik. Dia mentah itu. Kalau dia dalam proses seperti yang dikatakan Adinda Michael tadi, berarti masih ongoing. Bagaimana kalau LHP BPKP menyatakan tidak ada kerugian negara? Apakah dia mau dikeluarkan? Sementara HAM Andreas Tirayo sudah dirampas. Bagaimana itu? Ini masih berjalan tapi orang sudah ditahan. Pemeriksaan 20, katanya 20. Coba kita komparasikan. Kalau memang ada 20 yang tidak ditemukan atau belum berjalan 20, ayo kita cocokkan 42 mata anggaran itu ada nggak yang 20 itu di sini? Kita cocokkan. Tinggal gampang tuh. Oke, 42 mata anggaran ya, tahun 2019 ya, oke. Berarti 42, 12 yang benar. 22 yang benar. 20 lagi nggak benar. Ayo kita checklist, mana yang 20 itu? Kita checklist. Jadi ini sebenarnya bagi kami, termohon sudah hanya dalam bentuk mempertahankan rasa malu saja. Sebenarnya argumentatif hukumnya nol. Jadi kalau dia katakan bahwa kita termohon sekarang tidak tunduk atau tidak mau mengabaikan yang namanya PKS perjanjian kerjasama, sementara perjanjian kerjasama ini bukan ujuk-ujuk dia lahir begitu saja jadi hantu, tidak ada dalilnya. Apa paling tinggi? Itulah yang saya katakan Undang-Undang Nomor 30 2014. Baru dari 30 2014, kenapa ini roh 30 2014 ini Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini apa rohnya? Supaya ASN yang diberikan kewenangan untuk itu tidak ragu-ragu menjalankan perbuatan untuk mengayomi atau melakukan pelaksanaan pembangunan seperti amanat yang diperintahkan kepada ASN. Tapi kalau seandainya ketika ini sudah salah cokok, ini kan kita mengkhawatirkan. Maka saya katakan, kalau setiap kepala SKPD atau kepala dinas cokok, besok pagi saya yakin Bitung ini tidak akan terjadi pembangunan. Jadi kalau dikatakannya 20 sedang berjalan, pertanyaannya sedang berjalan berarti pertanyaan 20 ini. Begini kawan-kawan, perlu kita ingat anasir kerugian negara. Apa itu kerugian negara? Jaksa hanya bisa berasumsi terhadap kerugian negara. Tapi jaksa tidak bisa menetapkan kerugian negara. Beda. Menetapkan tidak boleh. Siapa yang boleh? BPK. Makanya saya urut dalam gugatan pra-peradilan. Ketika dia pakai BPKP, SEMA sendiri, Surat Edaran Mahkamah Agung sendiri sudah melarang. Ketika sudah ada dilaksanakan audit oleh pihak lain, dalam hal ini BPK, maka audit BPKP mentah dengan sendirinya. Satu. Yang kedua apa? Dalam SEMA itu juga disebutkan bahwa yang diakui itu adalah audit BPK. Terus dia mau pakai BPKP. Bagaimana kalau hakim menyatakan bahwa ada bukti kerugian negara karena sedang diaudit oleh BPKP? Makanya lagi-lagi saya pertanyakan, berarti hakim belum mumpuni ilmunya. Karena Surat Edaran Mahkamah Agung nomor berapa? Surat Edaran Mahkamah Agung itu jelas, nomor 16 tahun 2014 itu jelas menyebutkan bahwa yang punya kewenangan atau yang diakui LHP-nya adalah yang dibuat oleh BPK. Nah, bagaimana? Coba kita bayangkan
Bagaimana ketika hakim menolak permohonan kami, mengabulkan permohonan dari kejaksaan sebagai termohon, berarti hakim sendiri sudah menelanjangi SEMA yang dibuat oleh pimpinannya. Kenapa? Tentu LHP yang dibuat oleh oleh kejaksaan itu adalah LHP yang hasil dari BPKP. Sementara SEMA sendiri mengatakan yang boleh surat edaran Mahkamah Agung itu yang boleh adalah LHP dari BPK. Ayo, sekarang hakim mau berbicara soal LHP mana yang akan dia mau dengarkan. Percayakah dia dengan yang 20 itu? Yang katanya masih berjalan, kalau dia percaya pada yang 20 yang masih berjalan, itu artinya hakim percaya juga pada BPKP. Sementara SEMA itu menjelaskan yang berhak menetapkan cuma satu, BPK. Sementara kejaksaan menjawab tadi BPKP. Ayo, makanya saya katakan, hakim yang mumpuni ilmunya, yang mengerti dengan surat edaran Mahkamah Agung ini, dia tidak akan menerima permohonan dari termohon. Kira-kira begitu. Pak, terkait pemeriksaan, kan Bapak pernah sampaikan juga bahwa yang jadi gugatan pertimbangan bahwa pada tahun 2019-2020 Pemkot Bitung meraih WTP, dan itu salah satu yang menjadi dasar bahwa berarti Dinas PT MSP ini tidak ada masalah dong, clear dong. Kenapa ada temuan dari tapi dari pihak kejaksaan bilang suatu daerah itu walaupun dia WTP tidak menjamin daerah itu bersih dari korupsi. Bagaimana tanggapan Bapak? Oke. Sekarang kalau saya berikan analogi lah. Oke. Sekarang kan musim corona ini. Saya jawab dengan analogi saja. Kalau dokter menciptakan rapid antigen, terlepas antigen ini diterbitkan dengan simsalabim tapi ada rumah sakit, ada cap stempel rumah sakit, apakah bandara menolak? Berarti kalau bandara menolak, berarti bandara di satu sisi mengabaikan keabsahan fungsi, diskresi atau tugas yang dimiliki oleh rumah sakit. Jadi kalau dia berbicara begitu, berarti dia berbicara secara arogan. Ya toh? Makanya saya katakan, suka tidak suka, dia harus patuh kepada APIK itu. Untuk apa? Rohnya itu apa? Supaya ASN tidak takut-takut menjalankan amanat tugas fungsinya sebagai pelayan negara, pelayan masyarakat. Jadi kalau seandainya termohon mengatakan dia tidak, ketika itu sudah dikeluarkan WTP, sama hasilnya ketika sebuah rumah sakit atau dokter mengatakan ini lolos atau non reaktif untuk sebuah antigen, kemudian dibatalkan oleh rumah sakit, ini apa namanya? Itu namanya jeruk makan jeruk dong. Terjadi kanibalisme di sini. Ayo, semua fungsi ini sebenarnya dia terlalu maju, kiper termohon dalam hal ini kejaksaan. Sudah terlalu maju dia ke 10 langkah ke depan. Dan dia tidak menjawab tadi toh. Dan masih dengan gagah berani mereka setelah melakukan penetapan tersangka, mereka menggeledah. Malu nggak jawaban begitu dia bentangkan dalam sini? Harusnya dia malu. Tidak akan ada lagi penggeledahan, tidak akan ada lagi pemeriksaan. Ketika seorang sudah ditetapkan tersangka, ketika seseorang sudah ditetapkan tersangka dan ditahan, masa masih mau cari-cari? Ini bukan rekan-rekan media kan bisa memahami bahwa ini yang dicari-cari, ditahan dulu, kemudian memanfaatkan waktu 20 hari, 40 hari. Makanya kita uji penahanan 20-40, dia cari-cari tuh selama 60 hari itu. Maka bekerja cepat, bekerja maraton dalam waktu 60 hari. Tapi mekanismenya makanya kita uji dalam pra-peradilan. Benar nggak proses dia mendapatkan ini dengan cara yang elegan tidak, atau cara legal tidak sesuai dengan ketentuan KUHP dan perundang-undangan lainnya. Nah, pra-peradilan ini kan mempersoalan cara. Bukan kita bercerita tentang pokok perkara. Kalau pokok perkara nanti ke PN Manado. Hanya 2. Pertanyaan ini sama seperti yang ditanyakan oleh klien saya, Andreas Jotirayo. Seberapa besar optimisnya kita sebagai penasihat hukum? Jawaban saya 2. Ketika hakim hanya menyidangkan sandarannya vertikal karena Tuhan, ketika vertikal sandaran hakim itu betul-betul karena Tuhan dan hakim sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Dan yang kedua, ketika hakim mempunyai keilmuan hukum secara mumpuni, referentif, yuridis, normatifnya, kita yakini itu menang. Tapi ketika salah satu tidak terpenuhi, kita yakini keadilan hukum belum tercapai.
Jawaban saya dua itu aja.